Salam sehat, salam sejahtera, salam 5M. Saya Roma Agustinus Sugiarto, Ketua Komisi Katektik Pusat Pastoral Keuskupan Denpasar. Pada kesempatan ini saya hadir untuk menyampaikan materi tentang bahan APP 2021 Keuskupan Denpasar. Berhubung pada saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19, di mana kita tidak bisa bertemu secara langsung berkumpul dengan jumlah umat yang banyak, maka saya hadir untuk menyampaikan materi secara online. Tema APP tahun 2021 Keuskupan Denpasar tidak mengambil dari tema APP nasional, yaitu semakin beriman, semakin bersolidar. Tetapi Keuskupan Denpasar mengambil tema sesuai dengan arah karya pastoral Keuskupan Denpasar tahun 2021, yaitu dengan tema Gereja Bersaksi. Ya, kita mengambil tema Gereja Bersaksi, belajar dari tokoh-tokoh kitab suci untuk menjadi gereja yang berani bersaksi. Latar belakang tema ini diambil itu karena Sinode keempat Keuskupan Denpasar tahun 2017 yang lalu telah memutuskan bahwa tema pastoral Keuskupan Denpasar tahun 2021 adalah Gereja Bersaksi. Di situ juga dikatakan gereja bersaksi itu dengan menjadi garam dan terang dunia. Dari Injil Matius bab 5 ayat 13-16. Gereja bersaksi itu artinya gereja perlu menampilkan jati diri yang sesungguhnya. Gereja perlu menampilkan diri yang sebenarnya. Gereja harus berani keluar dari kenyamanan untuk menjadi terang dan garam dunia. Menjadi terang dan garam dunia. Gereja harus menjadi terang. Karena dunia saat ini sedang dilanda kegelapan. Gereja hadir untuk membawa terang, membawa kebenaran, supaya dunia ini juga semakin terang, semakin enak dihuni. Gereja menjadi garam. Garam itu mengasinkan, garam itu membuat makanan menjadi lebih sedap, menjadi lebih enak untuk dimakan, untuk dinikmati. Karena itu gereja juga hadir untuk memberikan warna bagi dunia ini, bagi masyarakat sekitar kita. Supaya kehadiran itu memberikan rasa nyaman, memberikan rasa sedap. Sehingga kehidupan bersama itu bisa dirasakan menjadi semakin harmonis. Mereka rindu untuk kehadiran kita sebagai warga gereja. Sama seperti orang rindu untuk makan dengan makanan yang enak, makanan yang sedap. Karena itu, gereja bersaksi merupakan suatu gerakan menyucikan dunia. Gereja bersaksi itu berarti juga gereja itu harus terus membuka diri untuk membangun dialog dengan agama lain dalam semangat persaudaraan. Sehingga terciptalah kerukunan hidup bersama di dalam masyarakat. Tentu tujuan dari dialog ini untuk membangun sikap saling menghargai satu sama lain, mengikis kecurigaan dan menghilangkan fanatisme, dan lebih dari itu adalah untuk membangun persaudaraan, sehingga kita bisa menjadi orang Katolik yang sejati, yang bisa bersaudara dengan semua orang, tanpa melihat agama apa, tanpa melihat dari golongan mana, dari suku mana. Tetapi kita bisa hadir dalam kebersamaan dengan masyarakat sekitar kita. Gereja bersaksi itu bukan hanya melalui khotbah, melalui kata-kata, atau mengajarkan agama, mengajarkan ajaran-ajaran Kristus. Tetapi yang lebih penting, yang lebih utama adalah bahwa gereja itu hadir dengan memberikan kesaksian hidup harian kita. Sehingga orang dapat mengenal Kristus
melalui kehidupan kita setiap hari. Orang dapat mengenal bahwa kita ini adalah murid-murid Kristus melalui kesaksian hidup kita. Sebagaimana diteladankan juga oleh jemaat perdana. Ada beberapa aspek kehidupan dalam jemaat perdana. Yang pertama, menerima Kristus dan melakukan pertobatan secara pribadi. Mereka menerima Kristus lalu bertobat secara pribadi terus-menerus. Dan itulah yang membangun mereka mengembangkan solidaritas hidup bersama yang ditandai dengan semangat berbagi. Mereka mau berbagi apa yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan orang lain. Mereka juga bertekun dalam iman melalui pengajaran para rasul, juga mengadakan persekutuan di Bait Allah dan mengadakan perjamuan kudus sebagai ucapan syukur. Aspek kehidupan mereka inilah yang membuat komunitas mereka itu menjadi komunitas yang terbuka. Karena komunitas mereka terbuka, maka kehidupan mereka disukai oleh semua orang. Semua orang tertarik untuk bergabung dengan komunitas mereka. Karena aspek-aspek kehidupan yang mereka tunjukkan, yang mereka teladankan dalam kehidupan harian mereka. Sebagai orang Katolik, kita semua dipanggil untuk bersaksi tentang iman kita. Kita dipanggil untuk bersaksi tentang ajaran-ajaran Kristus. Dan agar kita berani bersaksi, maka tentu kita harus memiliki iman yang tangguh. Karena itulah maka APP tahun 2021 ini kita diajak untuk belajar dari tokoh-tokoh kitab suci yang telah teruji imannya. Tokoh-tokoh yang akan kita dalami di dalam aksi puasa pembangunan tahun 2021 ini memiliki kualitas iman yang taat, rendah hati, sabar, lemah lembut, kuat dalam doa. Mereka juga tangguh, militan, rela berkorban, bahkan juga rela mengorbankan nyawanya sendiri. Dan itulah kesaksian hidup mereka. Mereka dapat kita jadikan teladan bagi kehidupan kita, bagaimana kita bersaksi. Tokoh-tokoh yang akan kita dalami dalam minggu pertama, kita akan belajar dari Musa. Menjadi gereja yang berani bersaksi dalam ketaatan, kesabaran, kelemah lembutan, dan tunduk pada otoritas Allah. Dan yang kedua, kita akan belajar dari Santo Stefanus, yaitu menjadi gereja yang berani bersaksi dalam iman akan Kristus. Dalam minggu ketiga kita akan belajar dari Santo Paulus, menjadi gereja yang berani bersaksi dalam situasi hidup tertekan. Dalam minggu keempat kita akan belajar dari Santa Maria, menjadi gereja yang berani bersaksi terhadap sesama yang tertindas. Dan yang kelima, kita akan belajar dari Santo Petrus dan Santo Yohanes, yaitu menjadi gereja yang berani bersaksi dalam karya pewartaan. Kita akan mendalami minggu pertama. Nanti dalam video saya selanjutnya, kita akan mencoba untuk mendalami pertemuan minggu kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sehingga setiap minggu saya akan menampilkan video saya berkaitan dengan materi-materi yang akan kita dalami setiap minggunya. Dalam minggu pertama, kita akan mendalami tema menjadi gereja yang berani bersaksi dalam ketaatan, kesabaran, kelemah lembutan, dan tunduk pada otoritas Allah. Kita akan belajar dari Musa. Baik, kita akan membaca
Kitab Keluaran bab 17 ayat 1 sampai dengan ayat 7 di Masa dan di Meribah. Kita akan baca bersama-sama. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita akan melihat Musa, tokoh yang akan kita jadikan teladan dalam minggu pertama ini. Musa adalah tokoh bangsa Israel dalam kitab Perjanjian Lama. Ia lahir di Mesir dan dipilih oleh Allah untuk mengantar bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa juga dipercaya oleh Allah untuk menerima hukum Taurat, juga 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Musa adalah orang yang taat dan selalu siap melaksanakan perintah Allah. Kalau dalam kitab suci tadi dikatakan taat pada titah Allah. Ketaatan dan kesiapan Musa pada perintah Allah itu ditunjukkan dalam perjalanan menuntun bangsa Israel untuk menyeberangi Laut Tiberau atau Laut Merah. Musa taat pada perintah Tuhan ketika Tuhan meminta kepada Musa, "Pukulkanlah tongkatmu itu kepada air ini." Musa pun juga memukulkan tongkat itu. Sehingga dengan tongkatnya itu air terbelah menjadi 2. Sehingga bangsa Israel bisa berjalan di daratan. Ketaatan Musa juga nyata dalam perjalanan melintasi padang gurun yang tiada air, tiada makanan, sehingga bangsa Israel menjadi bersungut-sungut kepada Musa. Musa tetap taat pada kehendak Tuhan, walaupun harus melintasi padang gurun yang tidak ada air, tidak ada makanan, tetapi dia selalu taat akan perintah Tuhan. Keadaan di mana
ketiadaan makanan, ketiadaan air ini membuat jemaat Israel mulai memberontak terhadap Musa. Mereka berkata, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Dalam menghadapi situasi seperti itu, Musa tetap sabar. Dia lemah lembut dalam menghadapi kemarahan jemaat Israel kepadanya. Dalam situasi seperti itu, Musa berusaha untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Karena itu maka dia berdoa. Dia berkonsultasi dengan Tuhan. Apa yang harus dilakukannya terhadap bangsa Israel yang sedang kehausan. Doa atau seruan Musa kepada Allah itu didengarkan dan dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum." Di sini kita melihat bagaimana Tuhan tidak akan tinggal diam dan membiarkan utusannya berjuang sendirian. Musa melaksanakan tugas itu bukan karena keinginannya, bukan karena kemauannya sendiri, tetapi karena Tuhan yang memilihnya, Tuhan yang mengutusnya. Dan karena itu tentu Tuhan tidak akan tinggal diam melihat utusannya berada dalam kesulitan, berada dalam tantangan. Tuhan membantu, memberikan jalan keluar bagi utusannya dalam menghadapi kesulitan dan tantangan itu. Dari Musa, nilai-nilai apa yang dapat kita teladani untuk kita pakai dalam kehidupan kita supaya kita juga berani bersaksi, supaya iman kita juga menjadi kuat, kita menjadi taat dan setia kepada Tuhan. Pertama, bahwa Musa itu hidupnya selalu berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Dalam kitab Keluaran bab 17 ayat 1 menjelaskan tentang bagaimana Musa menjalankan roda kepemimpinan terhadap bangsa Israel sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan titah Tuhan. Sehingga apapun yang dijalankan di dalam kepemimpinan tersebut tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Tuhan selalu ikut campur tangan di dalam karya perutusan Musa. Kita dapat melihat ketika Musa menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir dan harus menyeberangi Laut Merah. Tuhan hadir melalui tongkat yang dipegang Musa, yang dipukulkan ke air itu, maka air terbelah. Kemudian ketika bangsa Israel di siang hari kepanasan, Tuhan hadir dalam awan yang menaungi mereka, sehingga mereka tidak kepanasan karena mereka berjalan di bawah awan. Kemudian pada malam hari ketika bangsa Israel kedinginan dalam kegelapan, Tuhan hadir dalam tiang api yang menyala-nyala sehingga bangsa Israel tidak berada dalam kegelapan. Oleh karena tiang api yang hadir itu, mereka pun juga mengalami kehangatan. Ketika bangsa Israel kelaparan di padang gurun, Tuhan juga hadir dengan memberikan makanan, yaitu mana, dan juga memberikan burung puyuh. Dan dalam bacaan tadi, ketika mereka kehausan, Tuhan juga hadir melalui Musa yang memukul batu sehingga dari batu itu keluar air.
Disinilah bukti bahwa Tuhan ikut campur tangan. Yang kedua, Musa itu orang yang lemah lembut. Dalam kitab Bilangan bab 12 ayat 3, dikatakan bahwa Musa adalah orang yang sangat lembut hatinya, bahkan melebihi setiap manusia di muka bumi ini. Musa itu orang yang lembut hati. Lembut berarti memiliki prinsip, namun bijaksana, dan selalu positif dalam menghadapi karakter umat yang berbeda-beda. Dia punya prinsip, juga tegas, tetapi bijaksana. Tegas berbeda dengan kasar, keras. Yang ketiga, Musa juga orang yang sabar dan setia. Kesabaran dan kesetiaan Musa itu terlihat jelas saat selama 40 tahun ia memimpin bangsa Israel di padang gurun. Musa sering mendapatkan tantangan dan tekanan dari bangsa Israel yang dipimpinnya. Karena memang bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir, itu jumlahnya bukan sedikit. Jumlahnya bukan hanya ratusan ribuan, tetapi jumlahnya sebanyak 2 juta manusia. Bagaimana memimpin orang sebanyak 2 juta orang dalam perjalanan di padang gurun, itu tentu tidak gampang. Dengan sifat yang berbeda-beda, dengan karakter yang berbeda-beda, dengan begitu banyak tantangan, bangsa Israel sering memberontak. Tapi Tuhan tetap sabar. Musa sabar. Musa tidak melarikan diri menghadapi situasi itu. Tetapi dia tetap setia akan perutusan Tuhan, setia mendampingi bangsa Israel. Kemudian dalam bacaan tadi kita mendengar bahwa mereka bertengkar dengan Musa dan juga memberontak. Mereka mencobai Allah. Karena itu tempat itu dinamakan Massa dan Meriba. Massa dan Meriba itu artinya bangsa Israel mencobai Allah. Tempat di mana bangsa Israel mencobai Allah dinamakan Massa dan Meriba. Yang keempat, Musa selalu mengandalkan Tuhan dan lebih mendengarkan Tuhan daripada bangsa Israel yang bersungut-sungut kepadanya. Musa tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri, kemampuan diri sendiri, tetapi dia selalu berusaha untuk mengandalkan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, konsultasi dengan Tuhan untuk setiap persoalan hidupnya. Dan apa yang diperintahkan Tuhan, yang dititahkan Tuhan, itulah yang dilaksanakannya. Karena itu, Musa juga adalah seorang pendoa. Musa selalu menjalin relasi yang intim dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan setiap saat. Karena itu dalam menghadapi setiap persoalan, selalu berkonsultasi dengan Tuhan. Mencari jalan keluar bersama dengan Tuhan. Musa juga menjauhi dosa, tidak menyembah berhala. Yang ketujuh, Musa juga adalah orang yang rendah hati. Meskipun Musa itu telah dipimpin oleh Tuhan sendiri, dipilih oleh Tuhan sendiri, namun Musa tidak tinggi hati. Musa tidak sombong. Dia tidak merasa diri penting karena Allah sendiri langsung mengutusnya untuk memimpin bangsa Israel. Bahkan ia merasa diri tidak layak, meskipun sebenarnya ia juga adalah anak angkat putri Fir'aun. Dia juga adalah anak angkat raja. Tetapi dia tidak sombong. Dia sangat rendah hati. Musa juga adalah seorang yang pun kebapaan.
Musa memiliki jiwa seorang bapa yang sangat melekat dalam dirinya, di dalam mengayomi orang-orang yang di bawahnya. Dia mengayomi orang-orang yang dipercayakan kepadanya, melindungi, membimbing, supaya orang-orang yang dipercayakan kepadanya berjalan pada jalan yang benar. Meskipun kadang-kadang dia harus marah, bukan karena dia benci. Kemarahan menunjukkan bahwa dia adalah seorang bapa yang ingin supaya anak-anaknya hidup benar, berjalan pada jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Karena itu meskipun bangsa Israel bersungut-sungut dan melawannya, Musa tetap berusaha untuk bertindak sebagai seorang bapa yang melindungi, yang mengayomi, yang membimbing bangsa Israel. Bahkan juga diceritakan bagaimana Musa membela dan mencoba melunakkan hati Tuhan demi menghindarkan murka Allah pada bangsa Israel. Ketika Allah murka terhadap apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, ketika bangsa Israel memberontak terhadap Musa dan juga kepada Tuhan, ketika bangsa Israel menyembah berhala, menyembah patung lembu emas yang mereka buat untuk menggantikan Tuhan, Tuhan murka. Tetapi Musa berusaha untuk melunakkan hati Tuhan demi menghindarkan murka Allah kepada bangsa Israel. Musa menghadap Allah dan berusaha untuk melunakkan hati Allah. Inilah beberapa hal yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan tema APP minggu pertama. Kita belajar dari Musa. Semoga materi ini berguna bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam pendalaman iman APP 2021. Bagi KBG-KBG yang bisa melaksanakan pendalaman bersama di KBG-nya, silakan melakukan pendalaman bersama dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan juga membatasi orang yang hadir. Sedangkan yang tidak bisa melakukan secara bersama di dalam pertemuan langsung di KBG bisa juga melalui Zoom misalnya, Zoom meeting. Bisa juga dilakukan di dalam keluarga-keluarga. Satu anggota keluarga berkumpul untuk melakukan pendalaman bersama. Supaya kita bisa belajar dari tokoh-tokoh yang kita dalami pada minggu itu, dan dengan demikian maka kita akan semakin memiliki iman yang tangguh, iman yang taat dan setia kepada Tuhan. Selamat ber-APP, Tuhan memberkati. Amin.